Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Jumat pagi hari ini tanggal 16 Agustus 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan, hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai hari ini tanggal 16 Agustus. Besok adalah hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun. Besok kita akan menyanyikan Indonesia Raya, baby. Saya bersyukur kalau Tuhan sudah pelihara bangsa Indonesia kita cintai, udah usia 79 tahun dari sejak kemerdekaan Republik Indonesia tercinta 17 Agustus 1945 sampai hari ini 2024, 79 tahun Tuhan sudah pelihara. Demikian kehidupan saya juga berulang tahun besok 68 tahun. Karena tepat hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, saya juga berulang tahun tanggal 17 Agustus tahun 1956. Kita bersyukur, mungkin di antara Bapak Ibu juga sama dengan saya, lahirnya sama 17 Agustus. Kita sama-sama berdoa, biar berkat rahmat anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus di dalam penyertaan Roh Kudus akan tuntun menyertai setiap kita. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Karena bangsa Israel, kita mau baca Hakim-Hakim pasal yang ketiga, saudara, di ayat 1 sampai 11, tentang bangsa Israel dilatih untuk berperang semua karena Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi bersama dengan Tuhan kita akan tampil lebih dan pemenang. Haleluya. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan, amin, haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, amin, haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, amin, haleluya. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Setiap kita ada masalah, tidak terlepas dari peperangan, tidak terlepas dari setiap pergumulan, amin, haleluya. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia, tahu Tuhan sudah buka jalan, amin, haleluya. Dalam kitab Ayub pasal 8 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, tahu Tuhan sudah buka jalan, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, amin, haleluya. Kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, amin, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya.
Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Aku mau setia dan taat, melakukan seluruh perintah-perintah-Mu. Tuhan Yesus, sungguh aku cinta Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa, segala kesalahan kami ya Bapa. Kami orang berdosa, hidupku tidak ada arti apa-apa, tapi karena kasih-Mu hidupku menjadi berarti, hidupku berharga, hidupku mulia karena kasih-Mu. Sungguh Yesus, aku cinta Engkau Bapa, karena Engkau sungguh sangat cinta kepada kami semua Bapa. Terima kasih, kami percaya pagi ini adalah pagi yang indah. Kami siap untuk dengar firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus, semua karena anugerah Tuhan. Kalau bisa hidup sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Ayub 8 ayat 6, kalau engkau bersih dan jujur, Tuhan yang akan bangkit demi engkau, dan yang akan memulihkan rumah yang adalah hamu. Amin. Biar kita mau taat kepada firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi berada di dalam jalurnya Tuhan, berada di dalam jalannya Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel, hakim-hakim diizinkan sama Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, bukan raja. Kan bangsa bandel sekali saudara. Tuhan tidak mau kita bandel. Tuhan mau supaya kita menjadi anak Tuhan yang taat pegang kepada janji Tuhan. Maka firman Tuhan katakan tadi, kalau engkau bersih dan jujur, Tuhan mau supaya kita berada di jalan lurus Tuhan. Jangan bengkok saudara. Jangan menjadi anak Kristen, orang Kristen, anak Tuhan yang bengkok. Tapi menjadi anak Tuhan yang berjalan di jalan lurusnya Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 1 sampai 11 tentang bangsa Israel itu dilatih berperang oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Wah, dahsyat Tuhan. Tuhan itu memang ini bukti nyata. Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha kuasa. Keadaan kita semua Tuhan tidak bisa dibohongin. Ya, tidak bisa dibohongin. Kan memang Dia pencipta kita. Apapun keadaan kita, ya, Dia tahu persis. Tuhan mau supaya kita hidup berkenan sama Tuhan. Maka Tuhan punya otoritas penuh melatih peperangan orang-orang keturunan Israel yang belum pernah berperang, saudara. Ya, dilatih sama Tuhan, diizinkan sama Tuhan. Bangsa-bangsa biarkan Tuhan tinggal supaya untuk ngetes mereka untuk dilatih berperang. Ya, kita juga sama. Seringkali kita diizinkan Tuhan menghadapi pencobaan-pencobaan dalam hidup, diizinkan sama Tuhan supaya dalam rangka supaya kita makin dewasa di dalam Tuhan. Seperti di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, ya. Tetapi jangan berdosa sama Tuhan kalau kita punya problem, punya persoalan, ya. Jangan jauh dari Tuhan menghadapi pencobaan apapun. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menahannya. Setiap kita tidak terlepas dari pencobaan seperti ini. Kamu menghadapi pencobaan, Allah izinkan. Diizinkan sama Tuhan. Tuhan mau bentuk sifat karakter bangsa Israel. Apakah berharap sama Tuhan? Apakah sombong? Demikian juga kita. Apakah kita sungguh sama Tuhan atau tidak? Diizinkan sama Tuhan. Ternyata bangsa Israel banyak yang jahat. Mari kita ikutin saudara ya. Ayat yang ketiga. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon, orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Saya waktu pergi ke gunung Hermon memang kelihatan saudara perbatasan dengan Lebanon. Maka di sini katakan pegunungan Lebanon, dari gunung Hermon, dari gunung Hermon kelihatan Lebanon saudara. Ya, jadi puji Tuhan. Terus berikutnya, mereka tuh ada di sana
supaya mencapai orang Israel dengan perantara mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantara Musa. Dites sama Tuhan, bandel atau tidak, nurut atau tidak. Seringkali kita juga sama menghadapi pencobaan-pencobaan ini. Tuhan mau kita setia tahan uji atau tidak, atau kita ini tidak lulus, yaitu apa? Ngomel bersungut-sungut, malah bukan datang kepada Tuhan, datang kepada dukun, datang kepada paranormal yang tidak berkenan sama Tuhan. Justru Tuhan mau supaya kita betul-betul harap pada Tuhan. Karena di balik pencobaan, kata firman Tuhan 1 Korintus 10:13 tadi, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Yang penting jangan waktu menghadapi pencobaan, jangan berbuat dosa. Jangan jauh dari Tuhan, tapi semangat kita dekat dengan Tuhan. Berikutnya, saudara, ayat yang kelima. Demikian orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Filis, orang Hewi, dan orang diizinkan di mana tadi, saudara? Ada orang Kanaan 1, orang Het 2, orang Amori 3, orang Filis, dan semua ada 5, saudara, diizinkan sama Tuhan. Orang Israel ada di tengah-tengah mereka dan merangka supaya mereka dites, diuji. Tuhan mau kesetiaan mereka pada Tuhan atau benar bagaimana kualitasnya. Ayat ke-6, mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak laki orang-orang itu serta beribadah. Nah, ini berarti tidak lulus loh. Dia beribadah kepada orang-orang itu Allah, agak kecil, dewa-dewa. Jahat orang Israel ini, saudara. Ya, kalau kita lihat ayat ke-7, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan Allah ini. Ya, diizinkan sama Tuhan. Masalah dilihat ini datang kepada Tuhan atau datang kepada dewa, menyakiti hati Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan. Setiap kita juga sama. Jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Mari kita mau semakin dekat sama Tuhan. Seperti di dalam Yesaya pasal 59, saudara. Ya, Yesaya 59 ayat 1, demikian firman Tuhan. Ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala ini dosa yang memisahkan kita. Seperti bangsa Israel, bukan Tuhan tidak mau tolong. Seringkali diizinkan sama Tuhan masalah terjadi untuk melihat kesetiaan bangsa Israel lari kepada dukun, lari kepada dewa-dewa Baal atau lari kepada Yesus. Ternyata mereka jahat di hadapan Tuhan. Lalu bangkitlah ayat 8, bagaimana murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga yang menjual mereka kepada Kusyam Ristaim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyam Ristaim 8 tahun lamanya diizinkan Tuhan. Kenapa? Seperti tadi. Bukannya Tuhan tidak mau tolong, bukannya tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga tidak mendengar, tapi dosa yang memisahkan sehingga murka Tuhan turun atas mereka. Lihat ini, sehingga mereka kalah, takluk kepada selama 8 tahun kepada Kusian Risya Taim. Terus berikutnya ayat 9, lalu berseru Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi Israel, yaitu Otniel anak Kanas, adik. Ini saudara yang saya terangkan kemarin, ada 13 hakim. Hakim yang ditunjuk Tuhan, Otniel dan keturunan Kaleb, merupakan hakim yang pertama untuk memimpin bangsa Israel. Ini Otniel ini hakim yang pertama, saudara ya. Terus ayat 10, roh Tuhan menghiapi dia dan yang menghakimi. Nah, menghakimi berarti ya sebagai hakim orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kusian Ristaim, Raja Aram, ke dalam tangannya. Sehingga ia mengalahkan Rusian Ristataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Ya, di dalam Hakim pasal 31-11. Diizinkan setiap problem, setiap persoalan diizinkan sama Tuhan. Dalam rangka benar enggak? Hatinya lurus atau bengkok? Ternyata bangsa Israel itu bengkok. Dia nyakiti hati Tuhan. Dan Tuhan kirim Otniel sebagai hakim yang pertama untuk memerintah memimpin bangsa Israel. Supaya Israel bisa bertobat datang kepada Tuhan. Dan ternyata melalui hamba Otniel, Tuhan cinta kepada bangsa Israel. Sehingga Tuhan berikan kemenangan. Jadi artinya benar firman Tuhan katakan tadi dalam 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan ternyata Tuhan berikan jalan keluar melalui hakim Otniel yang pertama. Bangsa Israel menghadapi kemenangan. Dikatakan sini ya di dalam ayat yang ke-11, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian mati Otniel di bawah pimpinan Otniel. Aman bangsa Israel. Oleh itu mari kita mau bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ada dosa kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan.
Cepat kita bertobat minta ampun. Sebab Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 1:9, jikalau kita mengaku segala dosa kita, Dia akan ampuni. Mari kita mau datang kepada Yesus. Kita mau sungguh-sungguh. Tuhan akan buka jalan. Mungkin di antara Bapak punya masalah, mungkin belum ada jalan keluar. Kenapa Tuhan sampai saat ini masalah belum diberikan jalan keluar? Mari kita mau kembali sama Tuhan. Kita perlu koreksi diri. Yang seperti bangsa Israel yang selalu berdosa, nyakiti hati Tuhan, berbuat jahat. Mari kita mau bertobat. Kita mau kembali sama Tuhan. Karena pasti firman Tuhan katakan dalam Ayub 8 dan 6, kalau kita bersih dan jujur, bertobat datang kepada Yesus, Tuhan pasti buka jalan dan Tuhan akan berkati kita semua. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, amin, haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, amin, haleluya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, oh Tuhan sudah buka jalan, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Mari kita mau berjaga dan berdoa. Jangan sampai kita berbuat dosa kepada Tuhan. Jangan kita menyakiti hati Tuhan. Tapi mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hidup layak, berkenan, taat kepada firman Tuhan. Kita adalah Israel rohani. Jangan seperti Israel yang lalu yang begitu sering kali nyakiti hati Tuhan. Tapi menjadi kerinduan kita melalui firman Tuhan, kita baca, kita mengerti, sehingga kita tidak mau seperti mereka, tapi kita menjadi anak Tuhan yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan.